Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, Sharing ringan bergadang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Masya Allah kedatangan tamu selain Ustadz, beliau ini juga ASN aktif, beliau juga praktisi ekonomi syariah dan juga akademisi. Apalagi kalau bukan Al-Ustadz Bambang Heru Suhartono. Beliau juga saat ini menempuh S3 di UIA. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa meraih doktoral beliau. Amin. Masya Allah. Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini di tengah kesibukannya, alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang ini Ustaz. Ya. Masya Allah. Memasuki tahun baru. Tentunya kan kita punya segudang rencana. Ya, mungkin rencana-rencana ke depan meskipun ini sudah kelewat seminggu. Ya kan, atau tepatnya ini hari ke-12 di bulan Januari, tentunya kan kita masih punya cita-cita, masih punya sesuatu yang kita inginkan di tahun 2024. Apalagi tak lama lagi, mungkin kurang 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan tentu ini akan menambah semangat kita untuk bagaimana mewujudkan resolusi kita di tahun 2024. Begitu, mari kita bahas bagaimana sebenarnya langkah-langkah kita untuk menggapai cita-cita kita di 2024 ini, termasuk juga dalam kepemimpinan masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Dr. Istajib dan semua sahabat Arido sering sharing. Ya. Alhamdulillah, bismillah, dengan Allah SWT, Allah pertemukan kita di majelis ini, dan menjadi majelis yang penuh berkah untuk kita semua, insya Allah. Para sahabat sekalian, Allah SWT menghendaki kita memiliki visi, memiliki cita-cita, memiliki planning. Ya. Memang orang biasanya menggunakan momentum tahun baru itu menjadi sebuah resolusi. Walaupun sesungguhnya proses itu harus terus berjalan, gitu ya. Kita harus kemudian mengambil seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kutsinya, innallaha inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya Allah mengikuti persangkaan hambanya. Ya. Oleh karena itu kita harus memiliki resolusi, memiliki cita-cita yang kemudian nanti insya Allah dengan cita-cita kita itu, dengan resolusi kita, Allah akan mengabulkan kita semuanya. Ya. Itu saja kalau kita membaca berbagai macam literasi, bagusnya resolusi itu dituliskan, gitu ya. Dituliskan, kemudian nanti yang memang kita buat bertahap. Katanya resolusi saya 6 bulan ke depan ngapain ya? Resolusi saya 1 tahun ke depan ngapain ya? Tadi seperti saya mengatakan 2 bulan lagi akan masuk ke Ramadan. Ini harus masuk resolusi kita, gitu ya. Jadi kira-kira Ramadan nanti capaian apa yang kita raih? Baik yang sifatnya kuantitatif, ya, maupun sifatnya kualitatif. Ya, kuantitatif misalnya kalau tahun lalu Ramadan kita sekali hatam, bisa nggak ya tahun ini 2 kali misalnya gitu ya. Kualitatif kalau dulu kayaknya saum itu masih bagaimana agar tidak batal gitu ya. Nah sekarang substansinya bagaimana supaya kemudian saum itu betul-betul kita bisa peroleh hikmah berkah yang banyak. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kemudian juga mensaumkan mata kita, telinga kita, tangan kita, dan sebagainya. Itu kaitannya dengan resolusi di sisi rohani, spiritual. Mungkin juga dengan sisi yang lain. Ya. Kalau para sahabat, para profesional, pasti juga punya resolusi. Ya, bagaimana supaya capaian kinerjanya, atau kemudian karirnya juga lebih cemerlang ke depan. Gitu. Apa yang perlu dilakukan, gitu ya. Nah, meniatkan, bahkan menuliskan, insya Allah itu menjadi wasilah untuk pada akhirnya nanti Allah akan memberikan apa yang kita niatkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita rencanakan. Gitu. Sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan ini, Ustaz? Kadang-kadang kan kita kalau sudah bisa memproyeksikan dunia ini seolah-olah 1 tahun ke depan ingin ini, ingin itu gitu kan. Dan ini menjadi fokus kita gitu kan. Sampai kadang-kadang ada yang terlupa bahwa kita juga harus memproyeksikan akhirat kita. Nah ini bagaimana untuk menyeimbangkan hal tersebut gitu kan. Ketika seseorang kadang-kadang ya mereka berpikir kalau saya udah urusan dunia, proyeksi dunia ya ntar dulu deh akhirat.
mengesampingkan bahkan gitu kan. Yeah, nah, ini tips buat kita semua nih agar dua-duanya tuh bisa jalan tuh bagaimana? Ya, Rasulullah mengajarkan pada kita sebuah doa yang sangat indah, sebuah proses perbaikan, sebuah proses capaian dari setiap kita. Justru sungguhnya ketika Rasulullah mengajarkan doa itu dimulai Allahumma aslihna dinana, ya Allah perbaikilah agama kami, perbaikilah keimanan kami gitu ya. Betul. Karena itu yang menjadi penjaga urusan kita. Urusan yang paling penting seorang muslim, seorang mukmin ya agamanya. Karena dengan agama yang baik itu membuka peluang untuk dia juga memperoleh kebaikan. Tapi agama yang baik, agama yang kita iman yang baik itu diperoleh juga dengan mau belajar. Sebagaimana Rasulullah katakan, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki orang itu menjadi baik, maka Allah akan berikan kepahaman agama. Kemudian setelah itu, setelah agama, kemudian dunia kita juga minta, Allahumma aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami karena di dunia kami hidup kan gitu. Wa aslihna akhiratana, perbaikilah akhirat kami karena akhiratan kembali. Dan yang menarik doa itu ya, wajal hayat hajatalana fi kulli khair. Allah jadikanlah sisa hidup kami ini tambahan segala kebaikan bagi kami semuanya. Dan seandainya kewafatan kami menjadi pemutus segala keburukan kami. Kalau kita lihat doa yang diajarkan Rasulullah luar biasa, Dr. Istajib itu lengkap. Ada masalah agama, ada masalah dunia, ada masalah akhirat, dan bagaimana mengoptimalkan sisa kehidupan yang mesti Allah berikan pada kita semua. Masya Allah, luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, Dokter, ada pesan mungkin untuk para pemirsa kita agar menjaga optimisme kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan, termasuk dalam kontestasi pemilihan umum yang sebentar lagi akan kita lakukan atau akan kita hadapi. Tentunya kalau ASN kan tidak boleh milih nih. Tapi himbauan kan boleh, himbauan untuk menjadikan mungkin pemilu tahun ini juga menjadi pemilu yang berkeadaban, pemilu yang bermartabat, yang menciptakan kedamaian, bukan memperuncing permusuhan. Ya, kalau dalam konteks kami sebagai ASN kita sudah membuat sebuah fakta integritas, ya, netralitas ASN. Artinya kita kan memang punya hak pilih gitu ya, tapi kita juga punya aturan, punya norma yang harus dipatuhi. Harapannya tentu saja semua kita sama. Bagaimana melalui proses kontestasi ini nanti Allah berikan pada kita pemimpin yang memang bisa mengantarkan bangsa Indonesia sebagaimana menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara dalam Bukan 45, ya. Sehingga kemudian mudah-mudahan ya ini akan menjadi warisan ya untuk generasi berikutnya ya. Jadi mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik gitu ya. Saya sering sampaikan kalau perlu istikharah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan hanya bisa melihat, mendengar dari tampilan fisik, tapi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha tahu ya, yang maha teliti begitu ya. Nah, tapi kita selalu doakan mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya aman ya, sehingga lagi membawa kebaikan untuk bangsa ini ke depan, insya Allah. Masya Allah. Mungkin ada satu quotes mungkin yang disampaikan untuk kita untuk sebagai penutup. Ya, saya sampaikan sebuah pantun. Oh yes. Beli kaktus di pasar Genjing. Ya. Cakep. Jangan lupa minum es. Cakep. Ya. Tonton terus, sering sharing. Semoga kita juga terus semakin sukses. Amin. Masya Allah, ini penutup yang sangat luar biasa ini. Saya belum pernah berpantun. Masya Allah. Wah, baik. Mungkin bisa kita simpulkan apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini, bahwasanya untuk masalah proyeksi atau resolusi di tahun 2024 ini, pastikan bahwa resolusi kita itu resolusi yang baik gitu kan. Tentunya kita harus berusaha menjadi hamba ataupun seorang atau pribadi ataupun masyarakat yang tentunya lebih baik daripada tahun kemarin. Karena kalau kita hari ini sama aja dengan tahun kemarin pun masih menjadi orang yang rugi. Dan ini sangat penting bagi kita jika kita sudah memulai sesuatu karena Allah, jangan pernah mundur hanya karena manusia. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Dr. Istajib. Masya Allah. Dan satu hal lagi mungkin Ustaz, untuk merancang sesuatu itu libatkan Allah.
Karena sesuatu jika kita menyatakan Allah di dalamnya pasti hanyalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang kita kerjakan. Insyaallah. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap terus program acara kita sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.